Saudaraku, saya kira bincang-bincang tentang orang tua dan anak tidak pernah ada habisnya. Lembaga ilahi yang didirikan pertama kali oleh Allah bagi manusia ini memang unik dan dinamis dalam kehidupan manusia dari abad ke abad, dari generasi ke generasi, dan dari peradaban ke peradaban. Selalu saja mengalami satu perubahan dan perkembangan luar biasa, sehingga pernak-pernik dan kompleksitas persoalan keluarga begitu banyak dan kompleks luar biasa, termasuk juga dalam hal hubungan antara orang tua dan anak. Memang kita tidak bisa memastikan bahwa semua anak akan mengikuti selalu apa yang diinginkan dikehendaki oleh orang tua, oleh bapak atau ibunya. Masing-masing anak seperti yang sudah kita bahas itu unik, khusus. Jadi perlu perlakuan yang spesifik atau yang tersendiri bagi seorang anak dengan yang lainnya. Kita juga harus menghindari jangan sampai menghakimi, mengadili seorang anak dengan anak yang lainnya atau dengan cara membanding-bandingkan. Pasti itu akan menyakitkan hati anak. Apalagi kita semua terus mendapatkan satu peringatan dari Tuhan melalui Paulus, jangan pernah sakiti hati anakmu, tapi didiklah mereka menurut ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi jangan sampai menggunakan anak satu dengan yang lainnya dengan cara membanding-bandingkan. Kok tidak seperti kakakmu, tidak seperti adikmu, itu pasti akan menyakitkan dan itu tidak boleh dilakukan oleh orang tua. Apalagi kalau itu dilakukan pasti juga akan membuat anak-anak itu merasa bahwa mereka diperlakukan secara tidak adil. Oh, kakak lebih dikasih, saya tidak, dia lebih dikasih, saya tidak. Itu akan terjadi, dan hal yang demikian harus kita hindari. Oleh karena itu orang tua harus memperlakukan anak dengan bijaksana, memperlakukan mereka secara spesifik sesuai dengan keunikan masing-masing. Dalam bahasa kita seringkali lagiane anak masing-masing itu berbeda, sehingga pendekatannya berbeda. Namun dalam ilustrasi perumpamaan gambar yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita juga dapat belajar banyak. Di antaranya adalah perumpamaan tentang anak yang hilang, di mana anak bungsu meminta warisan dari orang tua atau apa yang menjadi bagiannya sebelum orang tuanya mati. Lalu memang orang tua mengabulkan memberikan apa yang menjadi bagiannya. Setelah mendapatkan apa yang diinginkan, anak itu pergi dan melakukan seperti apa yang diinginkan. Menurutnya itu akan mendatangkan kebahagiaan dengan cara mencari kesenangannya, dengan cara memboroskan uang yang didapatinya dari orang tua, dan akhirnya ya banyak teman-teman atau orang-orang yang menganggap sebagai teman sahabatnya ketika dia berkelimpahan. Kemudian ketika anak ini dalam keadaan paceklik dan tidak mempunyai apapun, mereka semua satu persatu meninggalkannya, hingga anak bungsu ini terlunta-lunta dan menderita oleh karena pilihan hidupnya sendiri, yaitu menghambur-hamburkan ketika berada dalam keadaan kelimpahan, karena memang terlebih dahulu dia meminta bagiannya sebelum hak warisnya itu diberikan kepada dia. Tapi orang tuanya memang memberikan keleluasaan dan juga kebebasan kepada anaknya untuk mengambil jalan yang menurutnya merupakan jalan yang paling baik, dan juga itu mendatangkan kegembiraan dan kesuksesan baginya. Ternyata yang terjadi adalah sebaliknya. Anak ini kemudian menjadi kehilangan segala-galanya, persatuan dengan orang tuanya menjadi sangat jauh. Dia mendapatkan perlakuan istimewa ketika punya banyak uang oleh orang-orang lain, tapi ketika tidak ada uang, ya ada uang, cinta ada, tidak ada uang, cinta melayang. Itulah bahasa kehidupan di dalam dunia ini. Lain halnya dengan cinta kasih orang tua kepada anaknya. Kalau kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, saya kira kasih ayah juga begitu. Orang tua ayah selalu mengasihi anaknya dan tidak terhingga kasihnya itu. Ketika anak ini berada dalam kondisi situasi yang sangat memprihatinkan, barulah dia ingat betapa nikmatan hidupnya hidup di tengah-tengah orang tuanya. Bahkan pembantu-pembantu orang-orang yang bekerja pada orang tua pun mendapatkan keadaan yang lebih baik daripada dirinya pada waktu dia sudah kehabisan segala-galanya. Ini juga mengingatkan pada kita bahwa pilihan hidup setiap anak-anak bisa berbeda, karena cara memandang dan menilai atau standar yang dipakai oleh setiap pribadi itu berbeda satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang kita harus memberikan keleluasan kepada anak-anak kita untuk memutuskan apa yang tidak dipilih, tetapi jangan sampai mereka lepas dari kendali dan juga bantuan kita, supaya kita mengarahkan, membimbing dan menolong anak-anak kita untuk mengambil keputusan dengan benar.
Karena bagaimanapun orang tua pasti lebih banyak makan asam garam kehidupan, lebih mengerti seluk-beluk kehidupan ini sehingga mampu memberikan arah kepada anak-anaknya sesuai dengan pengalaman hidup yang telah ditempuhnya. Saya berharap kita semua orang tua diberikan kebijaksanaan dalam hal ini hingga tidak membiarkan anak kita mengambil jalannya sendiri tanpa ada arah yang jelas dan hanya mengikuti keinginannya sendiri. Tuhan Yesus Kristus